يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات وبكرمه تكثر الحسنات والصلاة والسلام أفضل الصلوات وأتم التسليمات على أشرف البشر في الكائنات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وعبد الله حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى بأثره إلى يوم القيامة. أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم ووالدينا وأقرباءنا وجميع المؤمنين من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Akhwati fillah, para akhwat, para ummahat, a'azzakunallahu bil Islam. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat-nikmat dan kebaikan yang masih terus Allah curahkan, Allah limpahkan dan Allah karuniakan kepada kita. Dan sudah barang tentu nikmat terbesar yang harus nantiasa kita ingat, yang harus nantiasa kita syukuri, selain nikmat keimanan dan keislaman yang Allah anugerahkan kepada kita. Selain itu adalah nikmat taufik, nikmat diberikan kita kemudahan, kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita kemudahan untuk bisa terus melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan yang Allah cintai dan juga Allah ridhai. Ini tentu satu nikmat yang patut untuk senantiasa kita syukuri. Karena tidak tertutup pada pandangan mata kita bahwa di luar sana banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat ini. Nikmat diberikan kemudahan untuk bisa beribadah. Di luar sana banyak orang yang tidak mendapatkannya. Padahal beragam perangkat-perangkat itu sudah Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka kesehatan umpamanya, yang dengan kesehatan yang prima tentu memudahkan dia untuk harusnya bisa beribadah kepada Allah. Tapi nyatanya sekalipun badannya sehat, tapi tetap dia menjadi manusia yang lemah karena tidak bisa melaksanakan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dia punya waktu luang, yang dengan waktu luang itu dia bisa melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan.
tapi nyatanya tetap nggak bisa beribadah. Dia diberikan harta, yang dengan harta itu dia bisa melakukan amal kebaikan, dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia bisa memberi dan lain sebagainya, tapi nyatanya kelebihan itu juga tidak membuat dia bisa mampu melakukan amal kebaikan. Dia punya kendaraan yang sejatinya dengan kendaraan itu bisa mengantarkan dia pada tempat-tempat kebaikan, tapi nyatanya enggak juga menyampaikan dia pada tempat kebaikan tersebut. Dia punya kemampuan untuk bisa melihat, tetapi nyatanya penglihatannya dia tidak langsung membawa dia untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Bisa melihat, bisa mendengar, panca inderanya masih bisa berfungsi, yang seharusnya dengan beragam perangkat-perangkat kebaikan yang Allah berikan membuat dia bisa beribadah. Tapi nyatanya sering kita lihat betapa banyak orang yang tidak mampu melakukan amal-amal kebaikan, sekalipun beragam perangkat-perangkat kebaikan sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang namanya kemampuan untuk bisa melakukan amal kebaikan itu tidak Allah berikan pada sembarang orang. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik untuk bisa melakukan amal kebaikan itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang memang Allah kehendaki kebaikan. Tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cinta dari hamba-hambanya. Sementara nikmat dunia dan nikmat harta Allah berikan kepada semua orang. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, Allah juga berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai. Tapi masalah dunia, masalah harta Allah bagi semuanya. Allah berikan dunia ini kepada hamba yang Allah cinta, dan Allah berikan juga dunia ini kepada hamba yang tidak Allah cinta. Bahkan orang kafir pun Allah berikan dunia dan harta. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah ini akan memberikan dunia, Allah ini akan memberikan harta, melampangkan rejeki kepada semua orang, baik orang yang Allah cinta ataupun orang yang tidak Allah cinta. Masalah dunia dan harta Allah beri semuanya. Allah berikan kepada hamba yang Allah cinta, dan Allah berikan juga pada hamba yang tidak Allah cinta. Betapa banyak orang-orang yang Allah berikan dunia tetapi Allah tidak cinta pada hamba tersebut. Allah berikan dunia kepada Qarun, Allah gak suka dan gak cinta kepada perilaku Qarun. Ya, Allah berikan dunia, kekuasaan dan harta kepada Fir'aun. Allah berikan dunia dan harta kepada Namrud, kepada Haman dan lain sebagainya. Sementara mereka adalah orang-orang yang tidak Allah cinta, tapi Allah berikan mereka dunia, Allah berikan mereka harta, Allah berikan mereka kekuasaan. Karena jabatan, harta dan dunia bukan indikator cinta Allah kepada hamba yang menerima itu. Walakin yu'tid dina illa wala yu'tid dina illa man yuhib. Akan tetapi Allah wala yu'til al-iman illa man yuhib. Akan tetapi Allah tidaklah memberikan nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi indikator kecintaan Allah kepada seorang hamba di saat Allah karuniakan dia nikmat untuk bisa menjadikan Islam sebagai agama, untuk dia bisa beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman kepadanya, kemudian Allah berikan dia kemudahan untuk bisa melakukan amal kebaikan. Itu tanda cinta Allah pada seorang hamba itu seperti itu. Maka ketika Allah berikan karunia kepada kita iman dan Islam, kemudian kemudahan untuk bisa terus menjaga semangat kita
untuk terus melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan yang Allah cintai, yang Allah ridhai, maka ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, karena ini menjadi sebuah pertanda baik, indikator terbesar adanya cinta Allah kepada kita ketika kita diberikan kemudahan untuk bisa beramal, melakukan amal-amal yang Allah cintai, apa saja dari amal-amal kebaikan. Wabil khusus adalah di saat kita diberikan kemudahan untuk bisa melakukan sesuatu yang Allah wajibkan. Wah, itu suatu nikmat yang luar biasa. Diberikan kemudahan untuk bisa terus menjaga sholat 5 waktu. Ketika datang bulan Ramadan, diberikan kemampuan untuk bisa berpuasa di siang harinya. Ketika kita diberikan keluasan rezeki berupa harta yang sudah mencapai haul, sudah mencapai nisab, Allah ringankan tangan kita untuk menunaikan hak harta. Dalam artian kita keluarkan zakatnya. Itu nikmat luar biasa. Sementara ada di sana sebagian orang yang kaya raya, hartanya melimpah, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Padahal zakat yang Allah wajibkan itu nggak banyak, nggak besar. Cuman 2,5% dari harta simpanan yang dia simpan, yang sejatinya tidak mengurangi dari simpanan dia sedikit pun. Cuman 2,5%. Hartanya sampai ratusan juta. Kalaupun 100 juta yang diwajibkan keluar cuma 2.500.000. 2.500.000 dibandingkan dengan 100 juta yang dia simpan, sejatinya itu nggak seberapa. Bagi orang-orang yang Allah berikan padanya kebaikan, dia dengan sukarela, dengan kelapangan dada, dia keluarkan dari harta simpanannya untuk kemudian dia jadikan sebagai zakatnya. Tapi ada di luar sana sebagian orang, sekalipun tabungannya banyak, tapi tetap nggak mau keluarkan zakatnya. Ada sebagian orang yang seperti tidak Allah berikan karunia untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Dan begitu seterusnya. Maka nikmat hidup bagi seorang manusia di saat Allah berikan dia, jadikan dia sebagai seorang mukmin, jadikan dia sebagai seorang muslim, kemudian Allah berikan dia kemudahan untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Utamanya menjalankan kewajiban, sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, menunaikan zakat tahunannya, atau kewajiban-kewajiban lain, termasuk juga terus belajar ilmu agama. Itu juga bagian daripada kewajiban. Nabi yang menyatakan demikian, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi kita harus menyisihkan sebagian waktu kita untuk hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i, membekali diri dengan ilmu agama, berupaya memahami maqala Allah wa qala Rasul. Jika Anda sebagai seorang istri, di antara kewajiban adalah taat dan bakti kepada suami. Jika kita sebagai seorang anak, di antara kewajibannya juga adalah berbakti kepada orang tua kita. Dan beragam kewajiban-kewajiban lainnya. Sungguh nikmat ketika seorang hamba diberikan kemudahan untuk bisa melakukan itu. Ini hal yang patut untuk kita syukuri. Nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita di saat masih ada semangat kita untuk terus melakukan amal-amal kebaikan-kebaikan yang memang diperintahkan dalam agama kita. Para akhwat billah, setelah kita menyadari tentang besarnya nikmat ini, maka langkah berikutnya, tugas kita berikutnya, jangan kemudian kita berbangga dengan apa yang sudah kita kerjakan. Setelah Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan, apalagi di saat kita melakukan kebaikan tersebut fi mausimil khairat, memang pada musim-musim kebaikan. Bisa melakukan kebaikan di musim-musim kebaikan. Contohnya kemarin tuh di bulan Ramadan.
bisa melaksanakan beragam amal kebaikan dan ketaatan di hari-hari yang memang mulia, di hari-hari Ramadan. Lebih hebat lagi, lebih bersyukur lagi kita mampu melewati hari-hari Ramadan dengan amal-amal kebaikan dan ketaatan, melakukan amal kebajikan di musim kebaikan. Sungguh ini merupakan satu nikmat yang tiada terhingga. Atau nanti kapan lagi misalkan mausimil khairat, musim kebaikan yang sangat baik untuk kita isi dengan beragam amal ketaatan, nanti pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, 30 hari di bulan Ramadan alhamdulillah sudah kita lewati, dan nanti kita akan menyongsong 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang itu juga merupakan hari-hari istimewa, hari-hari mulia yang sangat bagus untuk kita isi dengan beragam amal kebaikan dan ketaatan. Ataupun di hari-hari yang lainnya tetap, karena ibadah kepada Allah itu tidak cuma diperintahkan di hari-hari Ramadan, di hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tapi ibadah kepada Allah adalah kewajiban yang harus terus kita tunaikan kapanpun dan dimanapun kita berada, kapanpun kita hidup dan dimanapun kita berada, baik di musim-musim kebaikan ataupun di luar itu. Jika kita termasuk orang-orang yang seperti ini, diberikan kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah, wabil khusus di hari-hari istimewa, bersyukurlah kepada Allah. Tetapi tugas kita jangan berhenti di sana. Apa tugas kita berikutnya? Yang pertama, ya, kita tentu ingin bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan, baik di hari-hari istimewa, di hari-hari Ramadan, di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ataupun di luar itu, amal apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, tentu kita ingin amal tersebut adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebaikan dari amal-amal yang kita kerjakan betul-betul bisa kita nikmati hasilnya. Kebaikan dari amal yang kita lakukan bisa kita nikmati kebaikan amal tersebut, baik saat kita masih hidup di dunia, wabil khusus nanti kebaikannya itu kita harapkan dapat kita rasakan saat kita menjalani kehidupan di alam barzakh, wabil khusus lagi nanti saat kita menjalani kehidupan di alam akhirat. Itu akan terasa tuh efek amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Mungkin saat kita masih hidup di dunia terasa, di mana hidup lebih tentram, lebih nyaman, lebih nikmat. Ya. Bagi orang-orang yang sering melakukan amal kebaikan, sholat 5 waktu umpamanya, ketika kebaikan itu nggak dia lakukan, apa yang terjadi di hati? Nggak apa, terasa ada yang terganjal di hati, nggak nyaman kita. Berasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Ya. Maka ketika semua kewajiban itu bisa kita tunaikan dengan baik, maka kita hidup itu enak, tentram dan nyaman. Itu efek dari kebaikan, dari kita melakukan kebaikan, terasa di dunia. Dan efeknya akan lebih terasa nanti saat kita menjalani kehidupan di alam barzakh. Dan lebih terasa lagi nanti saat kita menjalani kehidupan di alam akhirat. Di dunia aja, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan dari ibadah yang kita lakukan itu terasa dalam kehidupan dunia. Akan lebih terasa lagi nanti saat kita menjalani kehidupan alam barzakh. Ya, di mana amal-amal kebaikan yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan, itu nanti akan menjadi peneman kita di alam kubur saat kita menanti ditegakkannya kiamat dan menjalani kehidupan di alam barzakh. Siapa yang akan menjadi teman kita? Amal soleh kita. Menunjukkan bahwa pada saat itulah efek dari kebaikan amal yang kita lakukan sangat amat terasa, lebih terasa efeknya daripada kehidupan dunia. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazatu fi qabriha." Ketika satu jenazah diletakkan di kuburnya. Ketika ada satu jenazah diletakkan di kuburnya,
diletakkan di lahat. Kemudian lahatnya ditutup sama apa? Bambu atau balok atau bata. Kemudian setelah itu apa? Ditimbun dengan tanah. Ketika jenazah sudah diletakkan seperti itu dan pengantar-pengantarnya sudah berpaling untuk mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, Nabi SAW menyebutkan dan mengabarkan kepada kita kejadian yang akan dialami oleh jenazah ini. Kejadian yang akan dialami oleh si penghuni kubur ini. Apa kata Nabi SAW? Ya'tihi malakani. Nanti tidak lama kemudian jenazah ini akan didatangi oleh 2 malaikat. Bahkan Nabi menyebutkan nama dari 2 malaikat ini. Siapa namanya? Munkarun wa Nakir. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang ada sebagian malaikat itu punya nama. Nama-nama yang ditetapkan oleh Allah maka kita tetapkan. Tapi malaikat-malaikat yang tidak memiliki nama, Allah dan Rasulnya tidak menetapkan nama tertentu pada malaikat tersebut, maka kita jangan juga coba-coba untuk ngasih nama. Ya. Jadi kita menetapkan beberapa nama malaikat dengan nama-nama yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Di antara malaikat itu ada yang namanya Jibril, ada yang namanya Mikail, ada yang namanya Israfil. Ada sebagian nama malaikat itu seperti itu nama-namanya. Dan 3 nama itu kerap kali disebut oleh Nabi SAW ketika beliau berdoa di penghujung malam. Nabi kerap mengatakan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, Robnya, Tuhannya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Nabi sebut tuh 3 nama itu. Ya, jadi memang ada beberapa nama malaikat yang memiliki nama. Ya, tapi nama-nama yang tidak Nabi tetapkan, maka kita nggak boleh memberikan nama tanpa dalil, karena ini perkara gaib. Ya, seperti memberikan salah satu nama malaikat dengan malaikat Israel umpamanya. Yang kalau kita tilik dari beberapa hadis atau dalil, nggak ada satupun dalil yang menyebutkan adanya malaikat bernama Israel yang dianggap sebagai malaikat pencabut nyawa. Ya, nggak ada sebutkan baik dari Quran ataupun dari Sunnah. Quran menyebut malaikat yang bertugas mencabut nyawa dengan kalimat malakul maut. Itu aja, nggak ada Israel. Ya. Termasuk Nabi SAW menyebutkan nama malaikat yang diutus untuk memberikan fitnah, ujian kepada setiap jenazah yang baru dikubur. Dan malaikat itu adalah siapa? Munkar dan Nakir. Nabi sebutkan namanya. Ya'tihi malakani munkarun wa Nakir. Datang kepada jenazah tersebut 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Lantas apa yang dilakukan 2 malaikat kepada si jenazah? Fayujlisanihi. Dalam riwayat yang lain fayuqaidanihi. Lantas 2 malaikat itu mendudukkan si jenazah tadi, merubah posisinya menjadi duduk. Ya. Dan ini riwayat-riwayat dan kabar seperti ini tentu di luar logika kita. Ya. Karena kalau kita lihat tadi ketika kita kubur si jenazah, dia cuma diletakkan di tempat yang memang ngepas dengan badannya. Lahat itu kan kayak gitu. Ya. Cuman ngepas buat tinggi dari badan dia berapa misalkan. 10 cm misalkan. Cuma segitu. Di atasnya udah dinding tanah itu. Sehingga ketika dia duduk nggak bisa, udah nempel ke dinding. Ngepas, habis itu ditutup sama bata atau bambu atau kayu, sehingga nggak ada ruang itu untuk bisa duduk di sana. Tetapi Nabi mengatakan 2 malaikat ini akan mendudukkan si jenazah. Ya, padahal kalau kita lihat ruang lahat itu nggak ada tempat, nggak ada ruang untuk duduk. Ini menunjukkan apa? Sejatinya kehidupan alam barzah adalah satu kehidupan yang nggak bisa kita analogikan dengan akal kita.
Itu satu kehidupan yang lain sudah alam berbeda daripada alam dunia yang kita jalani saat ini. Nabi mengabarkan bahwa nanti di antara azab yang akan diterima oleh si jenazah, kalau memang dia termasuk orang-orang yang dikehendaki untuk mendapatkan azab kubur, ada sebagian azab kubur itu dengan cara Allah tenggelamkan dia di lautan darah. Ya. Sehingga dia menggap-menggap tuh di tengah lautan, mencari tepi. Ketika dia sudah mendapatkan tepi dari lautan, ternyata di situ sudah berdiri malaikat yang kemudian melemparkan lagi dia di tengah lautan. Megap-megap lagi dia cari tepi untuk bisa menepi, dan ternyata di sana ada malaikat lagi, dan kemudian diceburkan lagi dia di tengah lautan darah tersebut. Padahal kita lihat di kubur saat kita gali, ada gak darah di situ? Gak ada. Ya, gak ada lautan darah di situ. Tapi Nabi menyebutkan ada sebagian penghuni kubur yang saat ini diazab dengan cara yang seperti itu. Padahal kalau kita lihat kuburnya itu ya cuma 1 kali 2 meter, nggak ada lautan di situ. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang tentang alam barzah, maka alam barzah itu adalah alam yang tidak bisa kita analogikan dengan akal kita. Intinya adalah 2 malaikat itu akan mendudukkan si jenazah. Kemudian akan mempertanyakan kepadanya, memberikan fitnah, ujian kepada si jenazah dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Robnya, tentang nabinya, tentang Quran, tentang agamanya. Apabila jenazah ini orang beriman dan Allah kehendaki kebaikan, Allah kehendaki kebaikan karena dia adalah orang yang rajin melakukan amal kebaikan saat di dunia, dan amal kebaikan yang dia lakukan benar-benar diterima oleh Allah. Apa efeknya? Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Maka Allah akan kokohkan hatinya, teguhkan hatinya untuk bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir, sehingga dia mampu menjawabnya dengan pasti, dengan kokoh, dengan suara yang tegas. Ya, Allah berikan padanya kekuatan untuk mampu menjawab. Maka ketika orang ini mampu menjawab, maka akan datang suara yang akan mengatakan aprisuhu minal jannah, bentangkan untuknya permadani dari surga. Albisuhu minal jannah, pakaikan dia pakaian dari surga. Wabtahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu surga sehingga aroma akan sampai kepadanya. Dan perhatikan di sini yang menjadi bahasan kita, wa ya'tihi rajulun, tidak berapa lama akan datang kepada dia seseorang. Nabi mengatakan mensifati orang yang datang kepada jenazah tadi. Nabi mengatakan hasanus siyab, orang ini datang dengan memakai pakaian yang baik, bagus. Hasanul wajah, dan juga datang dengan wajah yang rupawan, wajah yang enak untuk dipandang. Rihatib, dan juga mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Tuh, Nabi menyebutkan 3. Orang ini datang dengan keadaan wajahnya baik, bagus, enak dipandang mata, menawan, kemudian memakai pakaian yang juga baik, kemudian mengeluarkan aroma yang semerbak, rihal miski, ya, tibarri. Jenazah pun bertanya sama dia, man anta, siapa engkau? Maka seseorang ini mengatakan, ana amalukas soleh, aku ini adalah perwujudan dari amal soleh yang pernah engkau kerjakan di dunia, yang Allah menerima amal tersebut. Masya Allah. Jadi artinya apa di situ? Terasa efek dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan saat ini, ketika diterima oleh Allah, itu efeknya sangat terasa. Kapan? Nanti saat kita menjalani kehidupan di alam barzah. Di dunia aja efeknya ada itu, walaupun mungkin gak banyak. Tapi efek yang akan lebih terasa nanti setelah kita menjalani kehidupan setelah kehidupan dunia, dan lebih terasa lagi nanti saat kita menjalani kehidupan di alam
barzah, di mana kumpulan-kumpulan amal kebaikan yang kita kerjakan dan amal itu diterima, dia akan memberatkan timbangan amal kebaikan buat kita. Sehingga karena amal kita baik, maka nanti catatan-catatan amal itu akan diberikan kepada kita dengan tangan kanan. Kita diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bisa menerima catatan amal kebaikan itu dengan tangan kanan. Kalau kita bisa menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka berikutnya Allah akan berikan kepada kita mudah dalam hisab. Kalau Allah mudahkan kita dalam hisab, apa yang kemudian terjadi? Maka dia akan kembali ke tempat yang diridhoi, yaitu surga, untuk dia bisa kembali kepada orang-orang yang pernah dia cintai di dunia. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Adapun orang-orang yang Allah berikan catatan amal dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Sebagai manusia tentu dia melakukan dosa, maka ketika dia mendapatkan hisab yang mudah, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan cuma diperlihatkan saja oleh Allah. Wahai fulan, ingatkah engkau dulu waktu di dunia pernah melakukan dosa ini? A, B, C, D, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, ghafartu lakal yaum, hari ini sudah aku maafkan semuanya. Hari ini sudah aku ampuni semua dosa-dosamu. Itu yang dinamakan dengan apa? Hisab yang mudah. Dan ini yang kita inginkan nanti. Dan orang itu gak mungkin mendapatkan hisab yang mudah kalau tidak diiringi dengan amal-amal kebaikan. Jadi hisab mudah itu adalah apa? Akibat dari sebab. Sebab akibat dia. Dia adalah akibat karena dia memiliki sebab. Apa sebabnya? Dia menerima catatan amal. Dia menerima catatan amal kebaikan dengan tangan kanan karena timbangan amalnya baik. Timbangan amalnya baik karena dia rajin beramal di dunia. Maka itu berefek nanti di akhirat. Akan memperberat timbangan amal kebaikan buat kita, dan kita akan mengambil catatan itu dengan tangan kanannya. Kemudian kita akan mendapatkan hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kalau sudah mendapatkan hisab yang mudah, apa kata Allah? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan kembali kepada keluarganya di surga, maksudnya masrura, dalam keadaan bahagia. Menunjukkan apa? Nanti dia akan masuk surga, bisa bertemu kembali dengan keluarga-keluarga tercinta dia saat di dunia. Allah akan pertemukan kembali dengan orang-orang yang pernah dia cinta di dunia, dengan orang-orang yang pernah dia kenal di dunia. Dia bisa bertemu kembali dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan orang-orang yang pernah dia kenal. Jangankan keluarga, hatta kepada teman-temannya pun dia akan bisa kembali bertemu. Nah, itu kebaikan. Efek apa? Efek dari amal kebaikan yang pernah dia dapatkan di dunia. Maka diterimanya amal merupakan dambaan bagi kita semuanya. Nah, pertanyaannya, gimana Ustadz supaya amal kita diterima agar kita bisa memetik hasilnya, merasakan buah manis dari amal yang kita lakukan di dunia? Yang pertama, kalau kita mau amal kita diterima, yang pertama pastikan amal soleh yang kita lakukan adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Kebaikan yang kita sedang lakukan adalah kebaikan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, bukan kebaikan yang kita buat-buat sendiri menurut selera kita. Karena sebaik apapun satu amal, ketika Allah dan Rasulnya tidak menganggap amal itu sebagai sebuah kebaikan, maka dia tidak akan memberikan dampak baik buat kita. Sekalipun kita memandangnya itu sesuatu yang baik. Orang banyak memandangnya sebagai sesuatu yang baik, tapi ketika Allah dan Rasul tidak menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, maka tidak terhitung sebagai sebuah kebaikan. Kalau kita mau mendapatkan hasil manis dari amal baik yang kita lakukan, pastikan bahwa amal yang kita lakukan adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi.
Ya, jadi acuannya itu adalah bagaimana pandangan Allah dan Rasulnya terhadap amal ini. Acuan amal itu adalah bagaimana kita kembalikan kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Ala muradillahi wa rasuli, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Bukan dikembalikan kepada keinginan kita, selera kita, atau keinginan serta selera dari orang-orang yang banyak. Bukan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, pastikan ketika kita melakukan amal yang betul-betul diperintahkan oleh Allah dan Rasul, saat kita melakukannya, kita mengharapkan balasan dan kebaikan dari Allah. Ya, yang disebut dengan apa? Ikhlas. Kalau yang pertama sesuai dengan petunjuk Nabi disebut dengan apa? Mutaba'ah. Jika kita mau amal kita diterima, pastikan amal kita terpenuhi padanya dua syarat ini. Yang pertama, amal itu adalah amal yang mutaba'ah, kita melakukannya berdasarkan karena kita mengikuti petunjuk Nabi. Dan yang kedua adalah ikhlas. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka ini akan membuat amal itu insya Allah akan diterima oleh Allah. Ya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat. Ya. Allah mengatakan apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Faman yarju liqa'a rabbih. Falyamal amalan shaliha. Maka hendaknya dia melakukan amal saleh. Ya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, tentu saja yang dimaksud di sini adalah perjumpaan yang indah, perjumpaan yang baik di surga. Mau berjumpa dengan Allah, mau melihat keindahan dan kemuliaan serta keagungan wajah Allah. Kapan itu? Nanti di surga. Setiap kita akan diberikan kesempatan untuk bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Subhanallah. Dan ini merupakan nilai plus kebaikan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Diberikan kesempatan untuk bisa memandang wajah Allah yang mulia. Ya, yang harusnya ini menjadi motivasi utama kita. Merasa rindu, penasaran, ingin memandang wajah Allah yang telah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Ya, kalau ada orang misterius yang senantiasa mengirim kebaikan ke rumah kita. Tiap pagi misalkan selalu dia ngirim makanan, buah-buahan, beberapa lembar uang di depan pintu rumah kita. Sementara kita nggak tahu siapa gerangan dia. Tetapi kebaikannya sampai kepada kita. Apa yang terasa dalam hati kita? Kita tentu penasaran, siapa orang ini? Begitu baiknya dia. Maka dia pun akan menyimpan rasa penasaran, ingin segera berjumpa dengan orang tersebut. Minimal kita ingin mengungkap rasa syukur kita, terima kasih kita kepadanya. Padahal dia cuma memberikan kebaikan hanya beberapa saat saja. Dan kebaikan yang dia lakukan gak seberapa. Sementara bagaimana dengan Allah yang dari awal kita berada di perut ibu kita sampai kita meninggal dunia, kebaikan Allah itu terus kita rasakan. Tidakkah ada rasa keinginan di hati kita untuk kita ingin memandang dan melihat wajah Allah? Harusnya ada. Ya. Dan itulah doa yang senantiasa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesempatan untuk merasakan lezatnya, nikmatnya memandang wajahmu yang maha mulia. Karena memang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa memandang wajah Allah merupakan nikmat terbesar yang akan didapat oleh penghuni surga. Ya. Allahumma rzuqna ladzatan nadhar ila wajhik. Nah, ayat ini mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya di surga. Tentu ini keinginan kita berharap demikian.
Apa yang harus dia lakukan? Allah katakan apa? Falyamal apa? Amalan salihah. Maka hendaknya dia beramal dengan amal soleh. Dan amal soleh yang dimaksud dalam ayat ini adalah shawab, amal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Sholihan ay sawaban ala syariatillah, sesuai dengan syariat Allah. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama, nanti kita sebutkan tafsirnya. Itu satu. Ya. Hendaknya dia beramal soleh, amal yang baik, amal yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka dia jangan memperuntukkan ibadah yang sedang dia lakukan itu kepada siapapun. Harus dia peruntukkan ibadah yang dia lakukan itu untuk Allah, untuk bisa mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Ya. Dan harus kita seperti itu. Setiap amal apapun kita ingin balasan itu dari Allah, dan pasti Allah akan memberikan balasan terbaik. Allah janji. Ya. Man amila solihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, min dzakarin au untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Surat apa ini? Man amila solihan min dzakarin au untha. Surat apa? Sebentar kita cek. Man amila solihan, amila solihan. Min dzakar, ya. Surah An-Nahl ayat 97. Ya. Man amila solihan min dzakarin au untha. Barang siapa yang melakukan amal saleh. Amal soleh di situ ya, itu amal yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Falanu'iyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan untuknya satu kehidupan yang baik. Kemudian perhatikan ayat terakhir ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Dan kami pasti akan memberikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Allah pasti akan memberikan ganti, balasan terbaik dari apa yang dia lakukan. Maka balasan-balasan terbaik inilah yang kita harapkan dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Fudail bin Iyad radhiyallahu an, ya, ketika menafsirkan ayat ini, perhatikan, ya, beliau mengatakan innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Fudail mengatakan sesungguhnya satu amal idza kana sawaban, seandainya amal itu betul-betul adalah amal yang shawab, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, walam yakun khalisan, tetapi ketika dia mengerjakan amal yang diperintahkan Allah dan Rasul, dia melakukannya tidak ikhlas, lam yuqbal, maka amal itu gak diterima. Wa innal amal, kata beliau lagi, dan sesungguhnya amal idza kana khalisan, yang cuman modal semangat, modal ikhlas saja, walam yakun shawaban, dan amal itu ternyata melenceng, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, cuman dianggap baik menurut perasaannya saja, dia menganggap amal itu baik menurut seleranya saja, atau menurut selera kebanyakan orang, sementara Allah dan Rasul tidak menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Walaupun dia ikhlas ingin mendapatkan pahala dari Allah ketika melakukan, tapi amalan yang dia lakukan tidak shawab, khalisan, cuman modal ikhlas, modal semangat, lam yakun shawaban, tapi menyimpang,
tidak sesuai dari syariat Allah dan Rasul, lam yuqbal, amal ini pun belum diterima. Amal itu baru diterima idza kana khalisan wa shawaban, ketika amal itu ikhlas dan juga shawab. Itulah yang harus kita perhatikan. Jika kita memastikan dua amal ini ada pada setiap amal kita, absyir, berbahagialah. Semoga ini menjadi sebuah pertanda Allah terima amal kita. Setelah itu cukup? Tidak. Ada tugas berikutnya, Ibu. Sekalipun kita sudah pastikan, kita ikhlas mengerjakannya. Kita pastikan amal ini sudah sesuai dengan petunjuk Nabi. Selesai tugas kita? Tidak. Ngapain lagi Ustadz? Hendaknya kita banyak berdoa dan meminta agar Allah terima amal kita. Harus minta. Sekalipun kita pastikan ini amal yang saya lakukan ini betul-betul amal yang disyariatkan, dan kita mencoba ikhlas melakukannya, tapi tetap kita harus minta supaya Allah berkenan menerima amal kita. Karena begitulah yang dilakukan oleh para nabi. Padahal mereka adalah manusia mulia, tapi tetap mereka senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah terima amal kita. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang Allah ceritakan kisahnya dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Dan Allah suruh kita mengingat momen ini. Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan-bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail. Perhatikan ibu-ibu sekalian, ya. Ibrahim di situ sedang melakukan satu amalan yang mulia, satu amalan yang besar, satu amalan yang istimewa, satu amalan yang agung. Apa itu? Meninggikan bangunan-bangunan Ka'bah, meninggikan bangunan rumah Allah, tempat mulia. Yang sekarang kita lihat efek dari pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dahulu, itu sekarang bisa kita lihat. Ka'bah menjadi kiblat kaum muslimin, didatangi oleh jutaan manusia dari berbagai macam penjuru dunia. Siapa yang meninggikan bangunan Ka'bah? Nabi Ibrahim. Menunjukkan itu merupakan satu amalan besar, satu amalan agung, mulia, istimewa, dan juga dilakukan oleh manusia yang istimewa. Nabi Ibrahim istimewa atau tidak? Istimewa, mulia. Nabi mulia Ibrahim itu. Banyak gelar-gelar terhormat yang disematkan kepada beliau. Beliau disebut, dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena banyak nabi-nabi itu berasal dari beliau. Ya. Kemudian beliau juga merupakan salah satu dari rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul dari kalangan ulul azmi. Yang disebutkan mereka yang mendapatkan gelar ulul azmi itu enggak semua rasul, tapi mereka itu jumlahnya terbatas. Hanya berapa? Berapa nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi? Cuman 5. Di antara 5 ini siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan gelar terhormat ulul azmi. Ada lagi gelar yang lebih mulia daripada itu, apa? Khalilullah, kekasih Allah, yang sangat mencintai Allah dan Allah pun sangat cinta kepadanya. Allahu Akbar. Ya, gelar terhormat ini tidak dimiliki kecuali oleh 2 manusia saja, yaitu siapa? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas di situ Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang mulia. Manusia mulia melakukan amal yang mulia. Rasa-rasanya nggak mungkin amalnya ini ditolak.
Pasti Allah redha amal tersebut. Pasti Allah akan membalasnya dengan balasan kebaikan. Pasti Allah terima. Karena yang dia kerjakan adalah amalan mulia, dilakukan oleh manusia mulia bersama putranya Ismail yang juga seorang nabi. Rasa-rasanya nggak mungkin amalnya ditolak. Walau demikian, Nabi Ibrahim tetap rendah hati. Nggak pede berlebihan. Sekalipun dia adalah manusia mulia, sedang melakukan satu amalan yang mulia, maka tetap Nabi Ibrahim mengiba kepada Allah, minta kepada Allah. Untuk apa? Agar Allah berkenan menerima amal yang sedang beliau kerjakan bersama putranya. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Saking baiknya doa itu, Allah sampai mengabadikannya di dalam Al-Quran. Kalau doa ini biasa-biasa saja, nggak mungkin diabadikan. Karena ini doa istimewa, luar biasa, Allah sampai mengabadikannya di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang setelahnya. Bahwa jika engkau ingin amalmu diterima, berdoalah, mintalah. Dengan doa dan permintaan yang pernah dipanjatkan oleh Nabi mulia, yaitu Ibrahim. Dengan doa ini, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini kejadian, momen yang pernah terjadi di zaman dahulu kala, yang Allah perintahkan kita untuk mengingat momen ini. Maka Allah mengatakan wa id. Id itu dalam bahasa Arab artinya uzkur. Ingatlah, renungilah momen kejadian yang dahulu pernah terjadi. Yarfau Ibrahim, ketika Ibrahim membangun, meninggikan bangunan-bangunan Ka'bah, wa Ismail bersama putranya Ismail. Dan ketika itu Nabi Ibrahim terus minta kepada Allah agar Allah berkenan menerima amalnya. Nah, jadi kalau orang sekelas Nabi Ibrahim saja minta supaya amalnya diterima, masa kita enggak? Kita lebih berhak lagi untuk banyak minta. Itu satu. Kemudian kita lihat juga Nabi Muhammad SAW yang juga sudah barang tentu yang lebih baik lagi dari Nabi Ibrahim. Namun tetap setiap pagi, disebutkan dalam riwayat yang sahih demikian, setiap pagi, setiap hari Nabi SAW selalu minta 3 kebaikan kepada Allah, yaitu minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang halal, dan yang ketiga apa? Minta amal yang diterima. Nabi minta amalnya diterima. Apa doa yang pernah dibaca, yang sering dibaca oleh Nabi? Tadi kita sudah baca di awal muqaddimah kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi tiap hari minta, masa kita enggak minta? Dan begitu seterusnya. Bahkan disebutkan oleh seorang tabi'in, Mu'alla ibn Fadl, Mu'alla ibn Fadl, para salaf. Ketika disebut salaf berarti siapa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setelah mereka melewati bulan Ramadan 6 bulan. Jadi doa ini enggak kita baca sehari 2 hari, sesaat 2 saat, sekali 2 kali terus. Bahkan para salaf baca minta kepada Allah supaya amalnya diterima, itu tidak kurang selama 6 bulan lamanya. Sejatinya doa minta diterima amal kapan saja, wabil khusus ketika kita menyudahi bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika di bulan Ramadan dapat dipastikan amal seseorang itu lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lainnya. Maka tentu dia lebih butuh lagi untuk minta kepada Allah agar Allah menerima amal kebaikan yang dia lakukan. Itu.
Pastikan amal yang kita lakukan ikhlas dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi. Yang kedua, kemudian kita berdoa kepada Allah untuk Allah terima amal kita. Dan yang ketiga, kita harus terus menjaga ketakwaan kepada Allah. Ya, menjaga ketakwaan kepada Allah. Ya, karena Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 27 di bagian terakhir Allah mengatakan innama yataqabbalullahu, apa lanjutannya? Silakan dibuka Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu, belum tepat ayatnya. Apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ahsanti wa barakallahu fiik. Nah, perhatikan tuh ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Perhatikan maknanya. Sesungguhnya lah Allah akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ya, maka kalau kita mau amal kita diterima, maka terus ya kita berupaya untuk membekali diri kita dengan ketakwaan, karena takwa ini merupakan bekal terbaik yang harus senantiasa kita bawa dalam mengarungi kehidupan. Wa tazawwadu, berbekalah, fa inna khairuz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Walaupun sejatinya ayat ini terkait dengan masalah haji, namun sejatinya takwa adalah bekal yang dibutuhkan bukan cuma saat kita melaksanakan ibadah haji, tapi takwa juga merupakan bekal terbaik dalam kita menjalani kehidupan dunia. Kebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana harus kita tahu diri kita takwa atau tidak? Ya, kita lihat indikatornya. Orang bertakwa itu adalah orang yang tetap menjaga semangat untuk beramal, ya. Kemudian dia meyakini amal yang dilakukan berdasarkan ilmu dan dia berupaya untuk mendapatkan kebaikan dari amal yang dia lakukan. Baik para akhwat wa ummahat fillah. Taruhlah amal kita sudah diterima, maka selesaikah tugas kita? Tidak. Tugas kita berikutnya yang tidak kalah berat, perhatikan ini, adalah bagaimana kita menjaga amal tersebut agar tidak berguguran di tengah jalan sebelum kita mendapatkan hasilnya. Ini tugas yang gak berat, yang gak ringan ini. Allah terima puasa kita, sedekah kita, zakat kita, segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik di hari-hari Ramadan, di luar Ramadan, di 10 Dzulhijjah atau di luar itu, Allah terima umpamanya. Maka tugas kita yang tidak kalah berat, bagaimana kita menjaga, melestarikan pahala-pahala yang sudah kita dapat, supaya tidak gugur sebelum kita memetik hasilnya. Emangnya ada Ustadz? Orang sudah dapat pahala, kemudian sebelum dia menikmati pahala yang dia dapatkan dari amal yang dia kerjakan, keburu amal itu gugur dan hangus. Apa bisa? Kita katakan bisa. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sebagaimana yang Allah singgung di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Ketika Allah berbicara tentang sedekah. Di situ Allah menyebutkan bahwa pahala sedekah bisa gugur. Allah sebut sedekah, sejatinya amal apa saja selain sedekah juga sama. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Allah katakan jangan kalian batalkan, hanguskan, gugurkan pahala sedekah kalian. Menunjukkan ada kalanya pahala sedekah bisa gugur, bisa hangus, bisa batal. Apakah yang bisa gugur dan hangus cuma pahala sedekah saja? Sejatinya semua pahala bisa gugur. Allah cuma menyebutkan satu bagian daripada amal kebaikan, yaitu sedekah. Sejatinya amal apa saja selain sedekah juga sama, bisa gugur, bisa hangus, bisa batal. Maka jangan kalian batalkan amal-amal kalian.
Kalau amalan itu sedekah, di antara yang bisa menggugurkan adalah apa? Man wal adza. Maka Allah sebutkan di situ ya, bil manni wal adza. Jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan man. Apa itu man? Apa? Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kebaikan yang sudah dia lakukan, baik sedekahnya ataupun kebaikan apa saja. Masjid yang pernah dia bangun, sholat apa namanya, ya, atau kebaikan yang dia merasa memiliki jasa di sana. Ya, tentu saja menyebut dalam artian dia berbangga atau merendahkan orang yang tidak memiliki andil dari terjadinya kebaikan di kampung tersebut umpamanya. Tapi kalau misalkan dia sebut untuk memotivasi orang dan lain sebagainya, dan dia betul-betul merasa aman dari pamer umpamanya, maka silakan, dia memiliki tujuan yang mulia. Tapi kan itu susah. Ya, maka yang lebih aman ya sudah, nggak usah nyebut, menyebut-nyebut bil manni, apalagi wal adza, dan juga apa? Menyakiti orang yang dia beri. Ngasih sih ngasih, tapi mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan orang yang menerima bantuannya, melecehkan, merendahkan, menghinakan, sehingga orang yang menerima sedekahnya jadi nggak enak gitu, tersinggung. Itu batal sedekah juga. Ya, mungkin pada saat dia beri nggak ada tuh, dia ikhlas. Tapi nggak berapa lama diungkit, kemudian keluar kata-kata yang membuat si penerima zakatnya dulu, sedekahnya dulu jadi nggak enak. Mungkin udah setahun yang lalu, udah sebulan yang lalu. Harusnya kebaikan dari sedekah yang dia lakukan, sedekah ini kan bukan ibadah yang ringan, besar. Harusnya dia bisa dinikmati itu di alam kubur tuh kebaikan itu. Tapi belum sempat dia menikmatinya, udah keburu hangus lewat manni wal adza. Gugur. Bahkan dalam ayat di situ perhatikan, ya, saking seriusnya Allah berbicara tentang ini, Allah sampai memberikan perumpamaan. Jadi gugurnya pahala itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti gugurnya debu yang berada di atas apa? Batu yang licin. Kemudian diterpa oleh apa? Hujan lebat. Subhanallah, ini kan satu gambaran yang sangat membuka mata kepala kita, ya. Sangat indah sekali perumpamaan dari Allah, bahwa mungkin saja ada pahala-pahala yang berguguran sebagaimana bergugurannya debu ketika berada di atas batu yang licin yang kemudian ditimpa oleh hujan lebat. Kita bisa bayangkan tuh, ada debu berada di atas batu yang licin, kemudian ditimpa oleh hujan lebat. Kira-kira bakal bertahan nggak debu-debu itu? Nggak akan ada satu butir pun yang bertahan, nggak akan sanggup. Ya, perhatikan, kalau seandainya debu itu berada di atas batu yang kasar, banyak lobang-lobang, mungkin ada beberapa butir yang nggak bisa, yang tidak gugur, dia bisa menyelinap. Ya, itu kalau batunya berlubang-lubang. Tapi kan Allah mengatakan batu licin, debu di atas batu licin, jangankan ditimpa hujan lebat, sekedar kita tiup, ya, dengan mulut kita udah berhamburan itu. Ya, jangankan dengan mulut, kita tiup dengan hidung kita aja udah berhamburan, apalagi ditimpa oleh hujan lebat. Dapat dipastikan debu-debu itu akan berguguran. Tidak akan ada satu butir pun yang bertahan di atas batu yang licin. Subhanallah gambaran ini. Makanya Allah katakan kamatsali Safwan, seperti Safwan. Safwan itu artinya batu licin. Ya. Kalau ada suami kita namanya Safwan, ya artinya batu licin. Ya. Ada berarti Safwan itu ada nama dalam Al-Quran. Ya. Iya, seperti batu licin alaihi turab. Allah katakan demikian, di atasnya ada debu. Fa asabahu wabil, kemudian ditimpa oleh hujan lebat. Dapat dipastikan debu-debu itu akan hangus. Menunjukkan, nah makanya di sini perhatikan, Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di
Beliau adalah gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam tafsir Karimir Rahman, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Kama annal hasanat yudhibna sayyiat fakadzalika sayyiat yudhibnal hasanat. Sebagaimana kebaikan-kebaikan akan bisa menghilangkan keburukan, maka di sana juga ada sebagian keburukan yang akan bisa melululantahkan, membatalkan dan menghanguskan kebaikan. Kebaikan bisa menghanguskan keburukan. Keburukan juga sama, bisa berpengaruh kepada kebaikan, menghancurkannya dan juga menghanguskannya. Ya, seperti itu yang dikatakan oleh Syekh. Nah, kemudian apa saja hal yang harus kita khawatirkan agar amal kita terjaga? Ya. Yang pertama, di antara yang akan bisa membatalkan amal kebaikan kita adalah murtad, keluar dari Islam. Sebaik apapun, sebanyak apapun amal yang dia lakukan, bertahun-tahun dia dapatkan bulan Ramadan, dan setiap bulan Ramadan dia isi siangnya puasa, malamnya baca Quran, tarawih, kemudian dia keluarkan zakatnya, kemudian belum sempat dia meninggal dunia, dia murtad umpamanya, dan mati di atas kemurtadannya. Maka manfaatkah sedekah yang dia lakukan? Manfaatkah puasa yang dia kerjakan? Zakat yang dia tunaikan? Sama sekali tidak. Batal semua kebaikannya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya perhatikan, bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, bisa dilihat, wa may yartadid minkum an dinih. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya. Awalnya dia Islam, Muslim, dia melakukan amal kebaikan, ketaatan. Gak berapa lama dia keluar dari agamanya. Dia mencari agama-agama lain selain Islam. Yang padahal semua agama apapun selain Islam tertolak, dan agama itu adalah agama yang batil. Karena Allah menolaknya. Dan Allah nggak akan menerima amal itu selama-lamanya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak bakalan menerima amal itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Mencari agama selain Islam rugi dia. Nanti di akhirat pasti rugi. Semua amal kebaikannya gak dipandang oleh Allah. Sebakti apapun dia sama orang tuanya, seadil apapun dia sebagai seorang pemimpin umpamanya, tapi ketika di dunia ini dia mencari agama selain Islam, maka agama yang dia peluk tidak diterima. Amal yang dia lakukan juga tidak diterima. Pasti dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima oleh Allah cuma satu, yaitu Islam. Ada sebagian orang yang dia murtad dari agamanya dengan berbagai macam alasan. Ya, entah karena iming-iming dunia, harta, tahta, dan biasanya kan kayak gitu. Yang membuat orang itu kemudian bisa murtad, fitnah terbesar adalah karena harta dan tahta. Karena iming-iming harta tertentu, kebaikan, limpahan dunia tertentu, tahta dan jabatan tertentu, ada sebagian orang yang rela harus keluar dari agamanya, na'udzubillah. Ya. Dan juga ada sebagian yang sering kita dengar, ada orang yang rela keluar dari agamanya demi cinta kepada lawan jenisnya, na'udzubillah. Ya, sering ini kita lihat. Ya, seorang perempuan ketika dia sudah jatuh hati sama seorang laki-laki, ya apalagi laki-laki tersebut sudah merenggut kehormatannya dengan dasar cinta katanya, udah
Yang seperti ini sangat mudah bagi wanita untuk bisa keluar dari agamanya. Karena kalau sudah seperti ini, bagai makan buah si malakama dia. Semua serba susah. Ya, kalau nggak jadi nikah dia udah rugi. Ya, kalau kemudian menikah, ya artinya ada kemungkinan ya untuk disyaratkan harus ikut kepada laki-lakinya yang non Islam misalkan, dan seperti itu. Dan betapa banyak seorang wanita yang rela menanggalkan keislaman demi laki-laki pujaannya. Kayak nggak ada laki-laki muslim yang ganteng gitu, ya. Kayak nggak ada laki-laki muslim yang kaya, ya. Sampai harus memilih orang kafir dan dia harus rela dengan menanggalkan agamanya demi untuk bisa hidup bersama pujaan hatinya. Ataupun mungkin sebaliknya, ya, seorang laki-laki muslim yang kemudian dia terjerat hati dengan seorang wanita yang kafir, kemudian wanita kafir baru akan bersedia untuk apa? Untuk dinikahi asalkan laki-laki ini keluar dari agamanya. Betapa banyak juga laki-laki yang rela untuk menanggalkan agama demi untuk bisa menikah dengan wanita pujaan hatinya. Kayak nggak ada wanita yang secantik muslimah secantik dia, ya. Kayak nggak ada wanita muslimah yang melebihi dia dari sisi nasabnya, sisi hartanya, sisi kecantikan dan lain sebagainya, ya. Dan itu merupakan cobaan terbesar wabil khusus kepada kaum laki-laki dan juga lawan jenis, biasanya seperti itu, ya. Banyak menjadi sebab orang bisa berpindah agama. Maka apabila dia seperti itu akan gugur amal. Perhatikan di surah Al-Baqarah. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati, ya, dia keluar dari agamanya kemudian mati, wa huwa kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Habitat a'maluhum fid dunya. Ya, apa yang terjadi? Maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalnya di dunia. Nah, wa ulaika ashabun nar, dan orang seperti ini dapat dipastikan akan menjadi penghuni neraka. Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalau ada jeda waktunya sih enak. Walaupun lama, tapi kalau ada finishnya enak, masih ada harapan lah, ya. Tetapi ternyata Allah mengatakan hum fiha khalidun, mereka kekal berada di dalamnya, ya, mereka kekal berada di dalamnya. Nauzubillah. Ya, terhitung kafir kecuali dia kembali kepada pangkuan agama Islam. Awalnya muslim, kemudian murtad, ya, kemudian sebelum dia mendapatkan kematian dia kembali kepada Islam lagi, ya, baru, ya. Tapi kalau dia muslim kemudian murtad, mati di atas kemurtadannya, maka merugilah orang-orang yang seperti ini. Jika sebelumnya dia adalah orang yang rajin beramal, maka amalan itu adalah amalan yang sia-sia. Maka hati-hati dari apa? Dari kemurtadan. Dengan berbagai macam alasan apapun, pertahankan keimanan. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan, karena fitnah kekufuran itu akan semakin kencang. Semakin zaman ini bergulir, semakin ke depan fitnah ujian keimanan akan semakin besar. Bahkan Nabi mengatakan apa? Ya, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidu 'alal jamrah. Nanti kelak akan datang suatu masa di mana orang yang gigih mempertahankan keimanan seperti orang yang memegang bara api di tangannya. Nabi juga mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa amsa kafiran. Nanti akan ada seseorang yang paginya dia masih beriman, sorenya dia udah kufur, udah menanggalkan keimanannya. Atau sebaliknya, sorenya dia masih beriman, paginya dia sudah kufur, sudah meninggalkan kekufurannya. Na'udzubillah. Ya, ini yang harus kita waspadai. Yang kedua adalah kesyirikan. Hati-hati.
Ya, kesyirikan juga merupakan perkara yang berpotensi besar menghanguskan semua amal. Bahkan Allah sampai mengingatkan kita akan hal ini dalam 2 ayat. Perhatikan ibu-ibu sekalian. 2 ayat. Yang pertama surah Al-An'am ayat 88. Yang kedua Az-Zumar ayat 65. Ya. Al-An'am ayat 88 Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan, hangus. Ya. Seandainya mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan lenyaplah, hanguslah semua amal yang telah mereka kerjakan. Maka hati-hati, waspada dari dosa kesyirikan dengan berbagai macam jenis dan ragamnya. Karena yang namanya syirik itu jangan kita bayangkan cuman sujud sama patung, enggak. Syirik itu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Bahkan sebagian bentuk kesyirikan itu sudah dianggap biasa, bahkan dilegalkan oleh sebagian orang. Ya, bahkan mungkin ada pembelaan, bukan cuma dilegalkan, bahkan dibela, menganggap itu perbuatan yang tidak apa-apa umpamanya. Misalkan mendatangi kuburan Syekh Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, kemudian dia minta kepada penghuni kubur dan lain sebagainya. Ya, perbuatan yang mungkin dilegalkan oleh sebagian orang, dilegalkan oleh sebagian tokoh, tapi sejatinya itu merupakan sebuah bentuk kesyirikan, minta dan berdoa kepada penghuni kubur. Bahkan Allah mengatakan berdoa kepada selain Allah, kepada siapapun selain Allah, merupakan kesyirikan yang paling sesat. Kesyirikan yang paling sesat, kesyirikan itu banyak ragamnya, jenisnya banyak. Tapi kesyirikan yang paling sesat itu adalah ketika seorang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Allah yang menyatakan demikian. Perhatikan surat Al-Ahqaf ayat 5. Apa kata Allah? Wa man adallu. Siapakah yang paling sesat? Mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu. Siapakah yang paling sesat daripada orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, yang tidak mampu menjawab doa-doanya? Siapa yang paling sesat dari perbuatan orang ini? Gak ada. Berarti menunjukkan berdoa kepada selain Allah merupakan sebuah kesyirikan yang paling parah. Tetapi di zaman sekarang mungkin dianggap legal oleh sebagian orang. Jadi ini yang dimaksud dengan kesyirikan ini, kesyirikan bukan cuma sekedar sujud kepada berhala, tidak. Tapi semua jenis dan ragamnya akan mampu melenyapkan segala amal yang mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Ayat berikutnya adalah Az-Zumar 65. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, ya, la yahbatanna amaluk, maka sungguh pasti akan hangus amalmu. Saking seriusnya Allah menyatakan ini, Allah sampai datangkan 2 penguat. La yahbatanna, huruf lam dan nun yang bertasdid. Dalam bahasa Arab, la yahbatanna, lam yang bertemu dengan fi'il mudhari itu namanya lam taukid, yang berfungsi untuk penguat. Kemudian la yahbatanna, ada nun yang bertasdid yang bersambung dengan fi'il mudhari. Yang pernah belajar bahasa Arab tentu tahu maksudnya. Nun bertasdid yang bersambung dengan fi'il mudhari itu namanya nunu taukid, yang juga berfungsi untuk menguatkan sebuah pernyataan. Sehingga makna ayat ini dikuatkan, sungguh pasti, udah sungguh pasti lagi, gak akan meleset itu. Akan hangus amalnya, batal amalnya.
dan sungguh pasti juga dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Allah menyebutkan tentang akan batalnya amalan orang yang berbuat syirik, dan Allah dapat pastikan orang tersebut pasti akan rugi di akhirat. Yang ketiga yang harus kita waspadai adalah menjaga jangan sampai kita berburuk muamalah bersama manusia. Ingat, di saat kita buruk muamalah kita dengan sama manusia, maka buruknya amal kita, buruknya interaksi kita bersama mereka juga akan berpotensi melenyapkan kebaikan kita sebelum kita mendapatkan hasil maksimal di akhirat. Ya, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang muflis. Mungkin kita pernah dengar ceritanya bahwa ada orang yang dianggap oleh Nabi sebagai orang yang pailit, orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang awalnya datang kepada Allah dengan membawa pahala yang banyak. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakat. Nah, dia datang kepada Allah dengan membawa pahala puasa, puasa, salat dan zakat. Akan tetapi di saat yang bersamaan dia buruk muamalahnya. Dia sering mengganggu saudaranya, mengganggu tiga hal dari saudaranya, mengganggu hartanya, mengganggu kehormatannya, dan mengganggu darahnya. Padahal tiga ini adalah yang harus kita jaga dari saudara kita. Ingat itu. Kita harus menjaga manusia dari tiga perkara ini. Kita harus jaga kehormatannya, jangan kita cemarkan nama baiknya. Kita harus jaga hartanya, gak boleh kita ambil, gak boleh kita rampas, gak boleh kita utangi kemudian gak kita bayar. Dan kita juga harus jaga darahnya, gak boleh dialirkan, gak boleh ditumpahkan. Ketika tiga ini kita langgar pada manusia, kita acak-acak kehormatannya, kita alirkan darahnya, ya, maka ini berpotensi menghanguskan dan melenyapkan kebaikan kita. Ya, makanya Nabi menyebutkan dia datang kepada Allah dengan membawa pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat. Akan tetapi dia muamalahnya buruk sama manusia. Syatama hadza, dia mencaci maki si fulan, berarti merusak apa di situ? Kehormatannya. Syatama hadza, dia mencaci maki merusak kehormatan orang. Wa daraba hadza, memukul si fulan, memukul juga merusak kehormatan. Wa qadhafa hadza, memfitnah si fulan. Memfitnah juga merupakan merusak amalan yang berpotensi merusak kehormatan orang. Wasafaka dama hadza, mengalirkan darah si fulan, berarti di situ yang dia langgar adalah apa? Darah orang. Wa akala mala hadza, dia juga pernah mengambil atas si fulan, berarti yang dia langgar adalah apa di situ? Hartanya. Ya. Dia ganggu hartanya, dia ganggu kehormatannya, dan diganggu juga darahnya. Maka apa yang terjadi? Maka semua kebaikan-kebaikan yang dia bawa harus diberikan kepada orang-orang yang pernah dia rusak kehormatannya, kepada orang yang dia ganggu darahnya, kepada orang yang dia ganggu hartanya, sampai semua pahala tadi habis. Sebelum dia masuk surga, pahala itu udah habis. Sementara masih ada orang yang menuntut haknya. Apa yang terjadi? Maka keburukan dari orang tadi yang dia ambil darah, yang dia ganggu kehormatannya, dia punya dosa, maka dosa itu pun ditimpakan kepada dia. Jelas rugi itu. Sudahlah kebaikan dia lepas, dia harus menanggung apa? Keburukan dan dosa dari orang-orang yang dia ganggu kehormatannya, dia ganggu hartanya, dia ganggu darahnya. Endingnya apa? Turiha finnar, orang ini pun akhirnya Allah jebloskan ke dalam neraka. Padahal dia adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa. Maka jaga muamalah kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Jadi nggak boleh harta manusia ini kita ganggu, darah manusia kita alirkan, nggak boleh. Kemudian kehormatan manusia juga nggak boleh kita ganggu. Terakhir, sebagai penutup, ini mohon maaf ya, mungkin akan menyentil sebagian kita. Habis waktunya, masih ada ya? Ya, ini penting ini.
ya apa namanya berat disampaikan, tapi untuk suatu kebenaran ya. Ya, di sini sebutkan, saya ambil bagian dari Muslim or ID. Ya. Yaitu memelihara anjing itu mengurangi pahala setiap hari. Ya. 1 qirot. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtana kalban, barang siapa yang memelihara anjing, yanqusu kulla yaumin min amalihi qirat, maka amal solehnya itu akan berkurang setiap hari ya sebesar 1 qirat. Ya. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Ya Allah, setiap hari itu berkurang. Padahal bisa aja setiap hari dia nggak mendapatkan apa? Nggak mendapatkan kebaikan sebesar 1 qirat. Ya. Dapatnya 10.000, yang dikuranginya 50.000, tekor terus tiap hari dia. Ya. Pahalanya nggak sampai 1 qirat, tapi kebaikannya terus terambil 1 qirat. Nah, illa kalba harsin aw masyiatin, kecuali anjing yang dia pelihara untuk menjaga tanaman ataupun hewan ternak, ya. Sebutkan, saya kutip pernyataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih rahimahullahu taala dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ya, sini beliau mengatakan, taruh sebentar. Sebentar, aduh mana ya? Astagfirullah. Ya. Dia beliau mengatakan, ya. Yahrumu qtina'ul kalbi li ghairi ma rakhasa bihi Rasul. Ya, tidak boleh memelihara anjing selain untuk 3 kebutuhan yang diberikan rukhsah dan keringanan oleh Rasul. Jadi jika memeliharanya untuk 1 dari 3 kebutuhan ini maka dibolehkan. Kalau tidak maka enggak boleh. Yang pertama lisaidin, dia memelihara anjing tersebut untuk berburu. Yang kedua liirasati masyiatin, untuk menjaga tanamannya, dia sebagai seorang petani, ya. Ya. Supaya tidak diserbu hama atau yang akan merusak pertanian, ya, maka dia memelihara anjing. Auli irasati zar'in, ya, dan juga tanaman. Masya itu bukan peternak dia, ya, menjaga ternaknya. Anjing untuk menjaga ternak, dan kemudian yang ketiga anjing untuk menjaga tanaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittakhadha kalban", barang siapa yang memelihara anjing, illa kalba masyiatin, yang bukan anjing untuk menjaga binatang ternaknya, atau bukan juga anjing untuk berburu, atau juga bukan anjing untuk menjaga pertaniannya, intaqassa min ajrihi kulla yaumin qirat, maka akan berkurang setiap hari dari kebaikannya itu satu qirat. Ada kalanya habis sebelum dia mendapatkan kebaikannya. Wa ba'dun nasi la yubali bihadzal wa'id, sebagian orang enggak peduli dengan ancaman ini, ya, tetap melakukannya. Ya, walakin law kana yanqusu fi dunya'i syai'un, dia enggak peduli dengan berkurangnya kebaikan. Padahal kalau misalkan yang berkurang itu adalah sedikit dari dunianya, maka dia tentu tidak nyaman. Ya, berkurang dari kebaikan dunianya setiap hari, tentu dia tidak akan berlama-lama untuk segera menutup pintu tersebut supaya tidak lagi berkurang hartanya. Tapi kalau yang berkurang adalah pahala, tenang-tenang saja, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang membinasakannya, ya. Padahal itu merupakan perkara yang tidak dibenarkan. Ada muncul pertanyaan, bagaimana kalau memeliharanya untuk menjaga rumah? Ya, bukan untuk menjaga tanaman, bukan untuk menjaga ternak, tapi tanaman. Apakah ini bisa dikiaskan? Ya, apakah ini bisa dikiaskan dengan menjaga apa tadi? Ya, menjaga tanaman, ya. Maka perhatikan apa yang ditulis oleh Ustadz Dr. Erwandi, ya, dalam buku kontemporer halal haram. Beliau mengatakan seperti ini. Ya. Beliau mengatakan seperti ini.
bahwa tidak bisa dikiaskan. Bahwa tidak bisa dikiaskan antara memelihara anjing untuk kebun dengan penjaga rumah atau memeliharanya untuk menjaga rumah. Kenapa? Karena anjing penjaga kebun tidak jauh dari tempat perumahan. Berbeda dengan anjing penjaga rumah yang biasanya sering mengganggu orang-orang yang lewat atau di jalanan umum atau di depan rumah tersebut. Jadi itu yang membuat akhirnya tidak bisa dikiaskan antara untuk menjaga rumah dengan menjaga kebun atau pertanian. Karena menjaga kebun dan pertanian itu biasanya jauh dari pemukiman warga. Sementara menjaga rumah yaitu erat kaitannya dengan pemukiman. Maka yang seperti ini wallahu taala alam, kami menukil dari pendapat guru kita Dr. Erwandi Tarmizi bahwa hal itu tidak bisa dikiaskan. Jadi boleh memelihara dengan satu dari 3 tujuan. Adapun sekedar untuk menjaga rumah dari kemalingan tidak bisa dikiaskan menjadi salah satu alasan yang dengannya seorang tetap memeliharanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan sebagai sebuah ajakan seruan bagi kita. Mari kita terus menjaga semangat kita melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan. Mari kita terus berdoa kepada Allah agar Allah terima amal kita, dan hendaknya setiap kita menjaga setiap kebaikan yang kita lakukan agar tidak batal. Kita harus menjauhi beberapa perkara yang berpotensi merusak dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, satu saja karena hanya tersisa 2 atau 3 menit, silakan. Kalau memang ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.